Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken ngaji sepindah malih kita suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saminatu wal ishrun. Niki maqalah yang ke samina wal ishrun, 28. Maqalah yang ke-28. Wa an Hatim al-Asammi rahimahullahu. Maqalah ini bersumber dari Hatim al-Asam. Beliau salah seorang ulama besar pada masa tabi'in. Annahu qala, bahwa beliau berkata, man sarrafa arba'an, barang siapa yang meninggalkan 4 hal, 4 perkara. Siapa yang meninggalkan 4 perkara atau 4 hal, ila arba'in, diganti dengan 4 perkara yang lain. Siapa yang meninggal 4 hal kemudian dia melakukan 4 hal yang lainnya, wajadal jannata, maka dia telah mendapatkan surga. Siapa yang bersusah payah meninggalkan 4 perkara ini untuk melakukan 4 perkara yang lain, maka dia telah meraih surga. Yang pertama apa itu? Yaitu an-naumu ilal qabri. Itu orang yang meninggalkan tidur semata-mata demi kenikmatan di alam kubur. Itu yang pertama, sarrafan nauma ilal qabri, meninggalkan kenikmatannya tidur, dia bangun diganti dengan ibadah untuk agar nanti mendapatkan kenikmatan tidur di alam kubur. Maka ini satu bagian dia telah meraih surga. Ya, siapa yang enggak senang kalau malam-malam mulai kesel-kesel turu, guys. Enak-enak itu turu. Enak-enak ngorok, tapi dengan bersusah payah bisa bangun kemudian untuk sholat. Wah, ini mana ini yang luar biasa. Wal fakhra
ilal mizani. Yang kedua yaitu meninggalkan kebanggaan demi mizan. Mizan itu hari amal kita ini ditimbang oleh Allah. Jadi demi mendapatkan tambahan untuk beratnya timbangan amal baik, dia menanggalkan kebanggaannya. Apa itu bangga dengan jabatannya, bangga dengan harta dan kekayaannya, itu dia tanggalkan semua demi memperberat timbangan amalnya. Nah, orang yang seperti ini ya sudah, dia berarti telah meraih surga. Karena banyak orang yang hanya berbangga-bangga dengan yang dimiliki, padahal sebenarnya yang dimiliki itu adalah semua karena pemberian Allah. Tapi kemudian lupa kepada yang memberi ini. Maka kalau kita panjenengan kok bisa menanggalkan itu semua, kemudian semata-mata agar ini tidak mengurangi kenikmatan atau tidak mengurangi beratnya timbangan amal yaumul mizan, maka berarti telah meraih surga. Warrohata ilas siroti. Yang ketiga yaitu orang yang rela meninggalkan roha, santai-santai, istirahat demi sirot. Sirot itu titian jembatan yang menghubungkan ke surga. Jadi nanti semua orang ini akan melewati itu. Kita semua akan melewati sirot. Lah, bisa lewat atau tidak sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Sementara di bawah adalah bentangan neraka. Kalau gagal melewati sirot berarti ya kejegur neraka. Lah, siapa yang meninggalkan istirahat, leha-leha, santai-santai demi selamatnya ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim, yaitu dengan beramal soleh, maka dia telah meraih surga. Maka dalam ajaran Islam, kalau faida farogta fangsob, kalau sudah melakukan kebaikan yang lain ya kita kemudian melakukan kebaikan yang lain. Kita saja kalau ingin ada peluang yang baik kan cepet-cepet ya, cepet-cepet ketinggalan. Nah, ibaratnya seperti itu. Agar kita ini bisa nyebrang dengan cepat ya, maka ya segera beramal soleh, tidak menunda-nunda, apalagi dengan hal-hal yang sia-sia walaupun halal. Jadi maksudnya di sini roha itu sesuatu yang boleh. Kalau yang haram kan jelas nggak boleh. Santai-santai kan boleh. Tapi akan lebih baik kalau misalnya waktu-waktu yang longgar itu juga kita isi dengan amal soleh yang lain. Wasyahwata ilal jannati. Yang keempat yaitu orang yang meninggalkan syahwatnya, kepuasan, kenikmatan nafsu syahwatnya itu ditinggalkan semata-mata mengharap surga Allah, berarti dia telah meraih surga. Jadi ini ada 4 hal ini. Kalau kita meninggalkan yang 4 ini, tapi niatnya ya semata-mata ibtigha ridwanallah, mencari ridhonya Allah, termasuk mencari ridhonya Allah itu ya mencari surga, maka dia telah memperoleh surga. Oh, jadi mengganti tenangan tidur, nikmatnya tidur ya dengan bangun sholat sunnah, sholat malam, maka
Kita melakukan itu berarti kita sudah mempersiapkan kenikmatan di alam kubur. Kemudian yang dimaksud mengganti sikap berbangga diri dengan memperbanyak amal soleh yang akan menambah timbangan kebaikan di akhirat. Karena justru berbangga atau ingin dipuji itu termasuk riya, itu kan yang menghilangkan amal soleh. Kalau hilang berarti kan meringankan, mengurangi mizan, timbangan amal. Mestinya timbangannya banyak, amalnya banyak, berat, tapi karena ada tadi membangga-banggakan diri, riya, ujub, maka nilainya jadi 0. Misalnya dalam ayat tentang sodako itu, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan engkau hilangkan pahala sodakomu dengan mengungkit-ungkit, kemudian menyakiti yang diberi. Termasuk ria'an nas, juga riak karena manusia. Dalam ayat itu lanjutannya nanti ada ria'an nas, yang bisa mengurangi pahala amal kita adalah riak. Riak itu berharap pujian, penghargaan dari manusia. Kemudian meninggalkan kesenangan syahwat dari berbuat maksiat, ya meski itu terasa berat. Ya memang surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi oleh orang-orang yang penyembah syahwat tentunya. Maka ada dalam hadis itu, hujibatil jannatu bil makarihi, huffatil jannatu bil makarihi. Dalam teks lain, hujibatil jannatu bil makarihi. Surga itu dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Ya misalnya kita enak-enak tidur kan, bangun malam, enak-enak santai-santai panggil sholat. Nah ini, dan seperti itu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Bon. Kita lanjutkan berikutnya makalah yang ke internet 29 Al-maqalatut tasi'atu wal ishrun wa an Hatim al-Lafafi rahimahullah. Jadi ada Hatim al-Asom, ada Hatim al-Lafaf. Nah, ini ya biasa seperti di tempat kita, nama orang kan sama. Kalau nama orang di tempat kita kan jenenge wong padha. Dul kabeh. Makanya yang bedakan dul sinten. Nah, kalau dulu ada teman-teman saya mau jenenge Ahmad itu banyak. Maka kemudian mat itu pasti ada gandengan nih. Ono sing mat mbah. Ono mat belang, macam-macam. Karena namanya banyak mat. Nah, Hatim al-Lafafi rahimahullah, beliau berkata, arba'atun tolabnaha fi arba'atin. Jadi, ada 4 hal sudah kami cari dalam 4 hal yang lain. Jadi beliau ini ibarat melakukan riset, penelitian. Tolabnaha, kami telah mencarinya. Fi arba'atin, dalam 4 hal yang lain. Saya telah mencari 4 hal dalam 4 hal yang lain. Fa akhtana turuquha, ternyata jalannya salah. Ternyata kami salah jalan. Fa akhtana
ternyata kami salah, apa turuha jalannya, ternyata itu tidak benar. Fawajadnaha, kemudian kami mendapati 4 hal itu, kami mendapatinya, kami menemukannya fi arba'atin ukhra, dalam 4 hal yang lain. Jadi beliau melakukan penelitian, diuji coba 4 hal ini, dicari di 4 hal yang lain, ternyata gak ketemu. Ternyata ketemu di 4 hal yang lain. Apa ini? Tolabna al-ghina. Yang pertama, kami telah mencari kekayaan, kata beliau. Tolabna, kami telah mencari al-ghina fil mali, dalam harta. Kami sudah mencari kekayaan itu dalam banyaknya harta. Ketenangan, ini nanti kalau punya harta banyak kan nyaman lah, tenang, ayem. Ternyata beliau salah. Yang benar fawajadnahu fil qanaati. Ternyata kami menemukannya bukan pada banyaknya harta, tapi pada sifat qanaah. Qanaah itu apa? Neriman. Karena banyak hartanya kalau gak neriman, ya tetap kurang. Nah, sekarang yang orang-orang yang para koruptor niku tiang dunyane kata mboten kuwata, tapi ya ternyata tidak ada kepuasan, tidak ada kedamaian situ. Buktinya ya kurang terus. Maka kemudian korupsi. Tidak hanya korupsi, selain korupsi juga kewajibannya gak ditunaikan. Mestinya bayar pajak banyak, gak dibayarkan. Nah, padahal semua aset-asetnya melimpah. Jadi sudah korupsi, sudah tidak menunaikan kewajibannya lah. Maka kata Hatim tadi, kami sudah mencari kekayaan itu pada banyaknya harta. Ternyata tidak ketemu. Ketemunya ada pada sifat qanaah. Maka orang yang qanaah, neriman itu terasa banyak, terasa cukup. Tapi orang banyak hartanya kalau tidak punya qanaah, tamak, ya terasa kurang. Terus kurang. Jadi yang dimaksud kami cari kecukupan, hina itu kan merasa cukup, merasa semua terpenuhi. Itu enggak, ternyata tidak ada pada banyaknya harta. Itu ada pada sifat qanaah. Wa talabna ar-rohata. Wa talabna, dan kami telah mencari ar-rohata, ketenangan. Roha itu ya istirahat, santai. Saya telah mencari ketenangan, kepingin rileks, kepingin santai, nyaman. Fis surati, dalam banyaknya harta. Fawajadnaha fi qillatil mali. Kami merasa nanti kalau banyak harta kami tenang. Semua beres, hartanya banyak. Ternyata tidak. Ketenangan itu bukan pada banyaknya harta, kata beliau, fawajadnaha fi qillatil mali. Justru ketika hartanya itu sedikit, tenang. Nah, jadi tapi ada, kila itu kan sedikit, bukan nggak punya kan ya. Kalau tidak punya ya nggak tenang, nggak punya. Sedikit tapi punya. Mau beli apa? Ada, walaupun sedikit tapi ada dan cukup. Lah itu lebih tenang. Kata beliau, Hatim ini, saya sudah cari itu ketenangan itu dalam banyaknya harta, tapi ternyata
Kami menemukan justru ketika sedikit tenang. Orang banyak harta ternyata khawatirnya lebih banyak. Khawatir ditipu anak buahnya kan banyak itu. Khawatir dirampok orang, khawatir investasinya, macam-macam. Orang yang hartanya disimpan di mana itu khawatir dibobol secara online sekarang kan. Tiba-tiba rekeningnya bobol hilang misalnya kan. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Ternyata harta yang sedikit itu tenang kata beliau. Sampai ada kapan hari itu kan ada woro-woro itu yang hati-hati, yang punya rekening di bank, yang investasi ini, itu yang bingung yang punya. Ketika ada hati-hati, waduh iya saya nabung di sana. Yang nggak nabung, nggak punya di sana ya tenang lah. Ternyata banyaknya harta tidak mesti jadi tenang. Jadi bukan pada banyaknya, tetapi ternyata ada pada ketika punya sedikit tapi cukup. Ternyata kan punya, bukan berarti gak punya. Kalau gak punya ya gelisah gitu aja. Semua orang pasti gelisah. Wa talabna al-ladzata fin ni'mati. Kami telah mencari kenikmatan, kelezatan, ladzat. Jadi itu bahasa Arab yang di Indonesia ya hampir sama, lezat. Kami telah mencari kenikmatan, kelezatan dalam kesenangan. Kalau senang-senang berarti itu kenikmatan tersendiri. Ternyata kata beliau fawajadnaha fil badanis sahihi. Kami menemukan kenikmatan itu pada sehatnya badan. Maka badan yang sehat itu kenikmatan yang besar. Kita harus bersyukur kita bisa makan nikmat itu karena sehat. Makanan apa saja kalau sehat ya enak, apalagi keluwen. Tapi makanan yang banyak, makanan yang mahal sekalipun yang hanya di restoran mahal, tapi lagi sakit, sehariawan, karyawan aja itu ngeses tak. Belum lagi kalau sudah ingat ini kolesterolnya, ini diet apa darah tingginya, waduh, semua dilirik tak. Niki eco niki, eco. Jadi saya pernah ketemu ada orang dulunya ya gak punya biasa, kemudian sekarang sudah tua baru kaya. Beliau mengatakan gini, biyen kepingin opo-opo gak iso tuku, gak keturutan. Saiki iso opo-opo iso tuku gak iso menikmati. Jadi wayah iso tuku gak wani, gak menikmati. Jadi kalau dulu mungkin mau dianggap pada zaman itu sate itu nikmat, mau beli gak punya. Sekarang bisa beli takut. Mungkin ini iris tawes cukup. Bahkan itu ngumpet-ngumpet mungkin itu. Jadi dulu kepingin beli duren tapi gak bisa beli, begitu sekarang bisa beli, bahkan nebas sawit-wite iso, tapi mangan gak wani. Jadi itu ternyata kenikmatan itu ada ketika badan kita sehat. Jadi walaupun ada orang itu ya sudah tua ya badannya sehat, makannya ya gak tarak apa-apa. Yang lain kelompok manulai bandelok ya lap. Nah, itu ternyata nikmat itu pada badan yang sehat ini.
Wa talabnal rizqa, wa talabna ar-rizqa, kami telah mencari rizki fil ardi, di bumi. Sudah keliling kemana-mana, seluruh penjuru dunia dicari. Kata beliau ini, wa talabna, kami telah mencari ar-rizqa, rizki fil ardi, di bumi. Fawajadnahu fis samai, ternyata kami menemukannya di langit. Bagaimana menemukan di langit? Nah, kalau ini bukan makom kita mungkin. Maksudnya beliau sudah mencari rizki kemana-mana. Sebuah profesi mungkin dijalani, tapi ternyata tidak ada cukupnya, gak datang-datang. Tapi ketika beliau ini yang mencari rizki, kemudian menengadah ke langit berdoa kepada Allah, sambil bekerja sambil berdoa. Jadi maksudnya ya tidak hanya usaha dohir saja, bahwa kita juga harus usaha batin meminta kepada Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Lah ini sebaik-baik rizki. Karena kalau kita ambisi cari rizki saja sampai lupa kepada pemberinya, ya ini bisa saja gak dapat. Kalau dapat pun ya mungkin keberkahannya tidak ada. Sehingga dulu waktu sebenarnya rizki sudah ditata, diatur oleh Allah. Jadi dulu ada orang mencari rizki, kerja kemana saja. Saya punya teman dulu sampai cuti kuliahnya untuk mencari ya nanti supaya bisa bayar kuliah, dia kerja ke Jakarta. Kemudian beberapa bulan uangnya lebih banyak memang. Sudah waktunya membayar, kalau sekarang UKT ya. Ini kalau sudah banyak ini, kalau pulang sudah cukup, nanti pakai buka usaha di Surabaya lagi. Bayar kuliahnya cukup. Masih lebih banyak. Sudah kurang beberapa minggu ternyata sakit. Akhirnya pakai berobat sana lebih mahal. Habis uangnya, habis lagi. Pulang ke Surabaya cukup untuk bayar, bisa kuliah lagi, dan ya sudah seperti dulu ketika di Surabaya bekerja sambil kuliah itu ya segitu rezekinya. Oh, artinya bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Walaupun kita nyari ke istilahnya apa, ngoyo-ngoyo ke seluruh pelosok mana saja ya dapatnya segitu. Tapi kalau memang sudah diberikan oleh Allah jatahnya, kuotanya itu, walaupun kelihatannya ya biasa-biasa tapi kok lancar. Nah ini karena itu kemudian beliau mengatakan, saya sudah cari rezeki itu di muka bumi ini, tapi ya ternyata ketemunya di langit. Ya, ketika beliau ibadahnya tetap istiqomah, berdoa, minta kepada Allah yang pemberi rezeki. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan badan, diberi rizki yang cukup, dan kemudian diberikan kenikmatan kita itu, yaitu ketika kita bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.